Peristiwa di kontrakan Arini bukan kejadian tunggal. Semua berawal dari sebuah pendakian sembrono di Gunung Argopuro. Sekembalinya ke kontrakan dari sekolahnya di Malang, Rio memang mulai menampakkan perubahan yang membuat kami semua sering bertanya-tanya. Bukan seperti Rio yang sebelumnya kami kenal. Kami berkesimpulan, mungkin karena memang dia tengah mengalami kehidupan yang berat setelah berbagai peristiwa yang menimpanya. Dulu, kami mengenal Rio sebagai seorang yang talk aktif. Apa saja bisa jadi bahan perbincangan. Dia yang sering menjadi badut di kontrakan yang kami sebut base camp. Tapi setelah rentetan peristiwa yang menimpanya itu, dia memang benar-benar berubah. Rio mau diajak bergabung kembali seminggu sebelum kontrakan Arini itu resmi kami tempati atas inisiatif Benny. Dia merasa tidak sampai hati kalau harus meninggalkan Rio justru di saat harus ditemani. Padahal sebenarnya malah Rio yang lebih sering menghindari kami. Menurut tantenya, dia berubah setelah pulang mendaki Gunung Argopuro. Dulu, setelah menamatkan SMA, aku dan teman-teman lain mulai jarang bertemu. Masing-masing dari kami tinggal di kota yang berbeda untuk melanjutkan sekolah. Aku di Bandung, Rio di Malang, dan Ari di Jogja. Menyisakan Beni dan Teguh saja yang tinggal di Purwokerto. Semasa di Malang itulah Rio semakin keranjingan naik gunung. Dia sangat aktif di kegiatan Mapala kampus. Oleh sebab itu, kami cukup bersemangat ketika Rio mau ikut terlibat aktif di kontrakan. Mendaki gunung-gunung di Jawa Timur memang sudah menjadi obsesi Rio sejak SMA. Jawa Timur memang menarik karena eksotisme alam dan jalur pendakiannya yang ekstrim. Di Malang, Rio tinggal di rumah tantenya yang berprofesi sebagai dosen di kampus tempat dia kuliah. Memasuki tahun kedua, praktis, komunikasi dengan Rio terputus karena dia semakin asik dengan dunianya. Apalagi setelah kemudian dia berpacaran dengan teman sekampusnya, Dina namanya. Bahkan saat libur semester dan lebaran, dia juga tidak pernah pulang ke Purwokerto. Menurut penuturan tantenya, ada kejadian yang tidak masuk nalar manusia ketika Rio melakukan pendakian Gunung Argopuro. Menyitir cerita dari teman sependakiannya, Rio dan teman-teman ketika itu diikuti oleh 2 orang pendaki sejak dari base camp di Baderan. Sejak awal pendakian, mereka selalu berada di belakang rombongan Rio. Anehnya, saat malam hari yang seharusnya mendirikan camp, keduanya tidak terlihat. Pagi harinya, ketika melanjutkan perjalanan, kedua orang pendaki itu terlihat lagi beberapa puluh meter di belakang. Hal ini berlangsung sampai akhirnya mereka menyelesaikan pendakian Gunung Argopuro. Rio, sosok yang paling tidak percaya hal mistis di kontrakan kami, sempat mencari tahu siapa sebenarnya kedua orang itu. Dan ketika sore hari akan mendirikan camp, dia dengan seorang temannya kembali lagi mencari keberadaan kedua pendaki yang membuntuti mereka. Hasilnya, ketika kembali ke camp, Rio dan temannya justru banyak diam. Mereka berdua seperti merahasiakan sesuatu dan dibawa hingga pulang ke Malang. Kondisi psikisnya semakin tidak keruan
saat ayahnya meninggal karena terkena serangan jantung beberapa hari saja setelah Rio pulang dari Gunung Argopuro. Peristiwa ini membuat kuliah Rio makin berantakan, dan akhirnya dia dijemput ibunya pulang ke Purwokerto. Ibunya merasa tinggal di rumah sendiri akan membantu keadaan Rio. Sebelumnya, Benny dimintai tolong untuk mengajak Rio kembali ngumpul bersama teman-temannya. Tidak mudah membujuk Rio untuk kembali beraktivitas lagi. Sampai akhirnya dia mau bergabung ke kontrakan setelah kami memutuskan untuk membuat PO yang fokusnya di wisata outdoor. Sebuah cita-cita yang sudah lama ada dalam angan-angan. Tentu saja, hal ini membuat ibunya menjadi senang dan berharap Rio bisa kembali lagi seperti dulu. Kami menyambut kembalinya Rio dengan tangan terbuka. Mau gimana? Dia adalah teman kami sejak kecil. Melihat perubahan yang terjadi pada Rio, sebagai teman, tentu saja kami ikut merasa senang. Dia sudah tidak murung lagi dan kembali menjadi Rio yang kami kenal sebelumnya. Sampai suatu ketika kontrakan kedatangan tamu. Dia teman sependakian Rio di Gunung Argopuro. Mereka kerap kali mendaki berdua ke berbagai gunung ketika sedang liburan. Dan sudah menjadi kebiasaan. Ketika ada tamu dari luar kota, kami selalu menjamu dan menyediakan tempat menginap di kontrakan. Namanya Dani, teman sekampus Rio yang berasal dari Malang. Tidak ada kecurigaan atas kedatangannya ke Purwokerto. Apalagi pembawaannya yang semedulur, membuat suasana base camp semakin hangat. Tidak jarang dia juga membantu kami dalam hal kebersihan. Selama seminggu di Purwokerto, setiap hari dia tidur di kontrakan ditemani Rio. Suasana kontrakan memang jauh lebih kondusif. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari penghuni tak kasat mata. Beda dengan saat pertama kami masuk. Mungkin karena setiap maghrib, Arini dan ibunya selalu kami kirimi doa, sehingga tidak pernah menambahkan diri lagi. Ben, aku ngantar Dani dulu. Pagi itu Rio berpamitan kepada kami. Beberapa saat setelah Dani menyalami kami, dia mau pulang hari ini ke Malang. Kami semua mengantarkan keduanya sampai ke depan gerbang kontrakan. Hati-hati ya, jalanan sudah ramai. Kami kembali masuk setelah sepeda motor yang membawa mereka pergi ke terminal menghilang dari pandangan. Hari itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Menjelang akhir pekan, biasanya order mulai banyak, terutama dari mereka yang menyewa kelengkapan mendaki. Benar juga, karena saat sedang membenahi semua peralatan, telepon dari beberapa klien mulai masuk. Telepon berdering lagi. Kali ini dari ibunya Rio yang menanyakan keberadaan Rio di kontrakan. Dia menyampaikan kabar dari salah seorang temannya di Malang. Rio sedang mengantar temannya ke terminal, Tante. Siapa yang mau pergi? Wawan. Bukan, Tante. Teman kampus Rio yang dulu mendaki Gunung Argopuro. Dia sudah seminggu di Purwokerto. Hari ini dia baru pulang. Kok Rio nggak cerita ya? Temannya namanya siapa? Dani, Tante. Dani. Tante Indri, ibunya Rio, seperti kaget ketika mendengar nama Dani disebut oleh Teguh. Iya, Tante. Dani. Ada apa, Tante?
Tante Indri lalu menceritakan bahwa dia baru saja menerima telepon dari teman Mapalario di Malang yang mengabarkan kematian temannya. Namanya Dani. Selama seminggu dia mengalami koma di rumah sakit tanpa diketahui sebabnya. Dan pagi tadi dia meninggal. Kami semua tertegun mendengar cerita itu, sambil berharap yang meninggal bukanlah Dani yang selama seminggu kemarin menginap di kontrakan. Semoga yang datang ke kontrakan adalah Dani yang lain, kataku dalam hati. Benny lalu berinisiatif menelpon temannya di Malang untuk memastikan kabar itu. Senioritasnya dalam urusan mendaki gunung membuat Benny banyak dikenal, bahkan oleh mereka yang dari luar kota. Setelah Benny menelpon temannya, akhirnya kabar meninggalnya Dani terkonfirmasi. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Benny saat menelpon tadi, dia adalah Dani yang baru saja kami lepas kepergiannya bersama Rio. Kami sampai tidak habis pikir, kenapa Rio terus-terusan didera pengalaman seperti ini? Apakah ada kaitannya dengan pendakian terakhir dia ke Gunung Argopuro? Aku berniat menanyakan hal ini kepada Om Unggul. Semua berangkat dari keprihatinan atas apa yang menimpa Rio. Namun, sebelumnya aku diskusikan dulu dengan semua teman-teman. Benny langsung setuju. Begitu juga dengan Teguh. Mereka sudah tahu kapasitas Om Unggul. Ari ngikut saja. Yang penting demi kebaikan semua, terutama Rio. Lalu, siapakah Om Unggul itu? Om Unggul adalah paranormal yang disegani di kota kami. Akhirnya kami beberapa kali mencoba menghubungi Om Unggul, tapi tidak pernah bertemu. Kata salah seorang yang tinggal di rumahnya, beliau sedang keluar kota. Dilalah perginya juga bersama Bu Nela, orang yang pernah diutus Om Unggul untuk membantu kami saat terjadi huru-hara di rumah kos Mila beberapa tahun yang lalu. Sampai saat akhirnya kami semua terpaksa menyingkir dari kontrakan karena bermasalah dengan penduduk setempat, barulah kami berkesempatan bertemu dengan Om Unggul. Kebetulan waktu itu sepulang dari luar kota, beliau sempat bersilaturahmi ke ibuku di rumah. Sudah menjadi kebiasaan, beliau selalu membawa oleh-oleh untuk dibagikan kepada semua kerabatnya sepulang dari luar kota. Kesempatan itu tentu saja tidak aku sia-siakan. Setelah mengatur waktu untuk bisa sowan ke rumahnya, aku menghubungi Benny dan teman yang lainnya yang berada di kontrakan. Tentu saja, kami juga meminta izin kepada Tante Indri dan Rio sebagai objek terkait. Ini masalah yang sensitif dan bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dikomunikasikan sejak awal. Sore hari setelah sholat maghrib, kami berlima akhirnya sowan ke rumah Om Unggul di Purbalingga. Lebih kurang 1 jam kemudian, kami sampai di kediamannya di bilangan Brebet. Halaman yang luas dipenuhi tanaman dan pepohonan besar menimbulkan kesan agak menyeramkan. Apalagi di beberapa tempat banyak ditempatkan prasasti kuno lengkap dengan sesajennya. Beberapa di antara prasasti itu ditutup dengan kain kafan. Di tengah halaman berdiri megah sebuah pendapa. Pada hari-hari tertentu, penduduk sekitar berlatih karawitan.
Setelah berbasa-basi sejenak dengan beliau, aku akhirnya mengutarakan maksud kedatangan kami. Beliau menyimak dengan seksama. Juga ketika Rio bercerita tentang pengalamannya selama naik Gunung Argopuro dan apa saja yang dia rasakan setelahnya. Juga tentang kedatangan Dani ke kontrakan beberapa waktu yang lalu. Begini, kalian itu hanya meyakini apa yang tampak oleh mata saja. Sementara ada eksistensi lain yang tidak kasat mata. Saya bisa memahami mengapa bisa seperti itu, karena banyak juga yang seperti kalian. Beragama itu baik, tapi jika di saat yang sama kalian menganggap aneh kepada entitas yang berbeda, lalu melukai keyakinan mereka, itu yang jadi masalah. Ada sesajen lalu dibuang karena tidak sesuai tuntunan. Yaitu kan tuntunan dalam agama kalian, yang mungkin tidak ada dalam tuntunan keyakinan orang lain. Panjang lebar Om Unggul memberikan penjelasan tentang bagaimana seharusnya menghormati keyakinan orang lain. Mengimani kebenaran agama sendiri bukan berarti harus menyalahkan, apalagi sampai menyakiti perasaan mereka yang tidak seagama dengan kita. Itu inti nasihat dari beliau. Om Unggul menyimpulkan apa yang terjadi dengan Rio akibat dia pernah sembrono ketika mendaki Gunung Argopuro. Mungkin tidak secara langsung, dan dia hanya kena dampaknya saja. Rio bercerita kalau temannya pernah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan saat mendaki Gunung Argopuro. Saat itu dia memilih jalur Purwosari, rute Arjuno yang banyak sekali terdapat petilasan era kerajaan Singasari dan masih sering dikunjungi peziarah. Tengah malam, Om Unggul memerintah beberapa cantriknya supaya menyiapkan ubo rampe untuk ritual, membersihkan Rio. Mungkin semacam eksorsim atau ruqyah dalam agama Islam. Sebelumnya dia meminta salah seorang dari mereka untuk melakukannya, tapi tidak ada yang sanggup, sehingga Om Unggul yang melakukan sendiri. Sepertinya memang agak parah. Begitu kesimpulan kami saat itu, setelah melihat salah satu cantriknya berbisik kepada Om Unggul. Om Unggul masuk ke dalam sebuah ruangan. Entah apa yang dilakukannya. Yang kami lihat setelah keluar dari ruangan itu, beliau mengenakan beskap, lengkap dengan belangkon dan keris di balik punggungnya. Rio direbahkan di sebuah dipan terbuat dari kayu yang dialasi daun pisang. Kami semua tegang, menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak usah takut, ini hanya ritual biasa saja. Begitu kata Om Unggul setelah melihat suasana. Rio bersikap tenang saat tubuhnya dibaringkan di atas dipan. Lalu Om Unggul mendekati Rio dan duduk bersimpu di sebelah dipan itu. Beberapa cantriknya tampak duduk di belakang beliau sambil mengenakan pakaian yang sama. Dari posisi yang agak jauh, kami mendengar Om Unggul seperti sedang berkomunikasi. Tapi kami tidak mendengar dengan jelas. Bahasa yang digunakan pun terdengar asing di telinga kami semua. Dan suara yang keluar dari mulut beliau pun bukan suara Om Unggul. Lebih menyerupai suara orang yang sudah tua. Yang membuat kami semua merinding. Tak lama setelahnya, Rio bangun dari posisi tidurnya dan duduk di tengah dipan. Dia lalu mengeluarkan suara. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah suara nenek-nenek. Bagaimana mungkin Rio bisa mengeluarkan suara seperti itu?
Saat itu, beberapa cantrik Om Unggul memegangi tubuh dan kepala Rio. Dari kejauhan, nampaknya memang ada perlawanan yang diberikan oleh Rio. Om Unggul dan Rio terdengar saling membentak. Sekali lagi dengan bahasa yang tidak kami ketahui. Sampai pada akhirnya, Rio muntah dan mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Para cantrik dengan sigap menadahkan ember yang sudah disediakan. Tidak hanya sekali. Kali yang kedua muntahannya berupa kotoran yang tidak layak untuk diceritakan di sini. Yang jelas berbentuk organisme hidup. Kami semua menutup hidung. Bau busuk menyebar ke seantero ruangan. Bulu kuduk sudah tidak terhitung berapa kali berdiri, menyaksikan apa yang kami lihat di depan mata. Suasana benar-benar lengang ketika tidak lama kemudian terdengar lolongan dan gongongan anjing milik Om Unggul yang bersahutan di dalam kandangnya. Tidak lama setelah suara anjing menggonggong, dari arah pendapa kami mendengar suara gending mengalun. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Perasaan kami semakin tidak karuan saja. Belakangan, dari Om Unggul kami ketahui itu adalah gending kaler megeng dan gending renyap yang biasa ditabuh sebagai pengiring jenazah. Suara lolongan anjing dan gending tidak lagi terdengar. Rio sudah terlentang lagi di atas dipan. Wajahnya pucat, bibirnya biru dan keringat membanjiri tubuhnya. Saat kami ingin melihat apa yang dikeluarkan Rio dari mulutnya, Om Unggul melarang. Kami sendiri tidak berani membantah, apalagi menanyakan alasannya. Setelah siuman, Rio diberi ramuan minuman oleh Om Unggul untuk memulihkan kondisinya. Om Unggul bercerita bahwa yang bersemayam dalam tubuh Rio adalah seorang pertapa dari Gunung Argopuro. Namun sebelum menyempurnakan proses pertapaannya, dia masuk saat kondisi Rio sedang rapuh dan dipicu oleh kelakuan teman sependakiannya. Dia mau keluar dari tubuh Rio dengan syarat minta disempurnakan dan diiringi tabuhan gamelan. Syukurlah kalian cepat mengantisipasi. Jika tidak, kondisi seperti ini bisa mengakibatkan gila dan berujung kematian, kata Om Unggul. Lalu bagaimana dengan Dani, Om? Tanya Benny. Dani, dialah yang bersama Rio ke Arjuno, jawabnya. Kami semua terdiam. Dani tak terselamatkan. Nama Gunung Argopuro penuh mengisi kepala kami. Sebuah rasa sesak terasa di dada ketika kami kembali ke kontrakan Arini.